Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau salam dijawab ya anak-anak. Tidak apa-apa yang keras. Baik, alhamdulillah anak-anak, sekarang kita sudah PTS 100% ya. Berarti tidak ada pembelajaran dari rumah ya, semuanya ada di sekolah ya. Alhamdulillah, semoga kalian selalu sehat ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebelum kita belajar seperti biasanya, kita berdoa bersama-sama ya, dengan khusyuk ya, dengan suara yang keras ya. Kita berdoa ya. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu dan berikanlah pemahaman. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah. Baik anak-anak, semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anak kalian yang kelas 2 ya, kelas 2 semester yang genap ini atau semester yang kedua juga. Sekarang kita masuk pada pembelajaran yang keempat ya, atau bab yang keempat ya. Yaitu tentang apa itu anak-anak? Bab yang keempat tentang kasih sayang ya, tentang kasih sayang. Nah anak-anak, kasih sayang itu kan ada dua kata ya, terdiri dari dua kata ya kan, ada kasih dan ada sayang ya toh. Berarti ada dua kata yang digabungkan itu ya. Karena apa? Karena kasih sayang ini selalu menyertai anak-anak. Kalau ada kasih, ada sayang ya. Kalau kalau Asmaul Husna itu yang berurutan kayak tadi ya. Asmaul Husna yang menyertai Asmaul Husna Al-Qudus ya. Bisa Al-Malik, bisa As-Salam. Nah, seperti itu ya. Jadi ada di awal, ada yang di akhir, untuk menggabungkan kata-kata gitu ya. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Nah, itu kan menggabungkan. Itu ada di firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian juga dengan yang namanya kasih sayang. Ini selalu di mana-mana berdempetan ya, selalu berdua kata-kata ini, ada kasih, ada sayang ya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Fatihah ayat yang ketiga. Surat Al-Fatihah ayat yang ketiga. Ayat Al-Fatihah yang pertama itu apa sih bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat yang pertama anak-anak surat Al-Fatihah ya. Kemudian disusul ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu ayat yang kedua. Kemudian ayat yang ketiga baru Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, itu ayat yang ketiga. Nah, kemarin kita mempelajari tentang Al-Qudus, Allah Maha Merajai. Nah, itu kan surat Al-Fatihah ayat yang keempat. Maliki yaumiddin ya. Al-Malik, Allah Maha Merajai. Ya, pernah kita mempelajari juga Allah Maha Suci ya kan? Nah, sebelumnya. Nah, itu Allah yang Maha Merajai atau yang Maha Menguasai. Nah, itu ada di surat Al-Fatihah ayat yang keempat. Nah, ini sekarang kita berbicara tentang kasih dan sayang atau kasih sayang. Nah, dua-duanya ini anak-anak adalah merupakan salah satu dari Asmaul Husna juga ya. Kasih itu Asmaul Husna, sayang juga Asmaul
husna. Kalau kasih asmaul husnanya apa? Ar-Rahman. Kalau sayang asmaul husnanya Ar-Rahim, ya kan? Nah, makanya di ayat yang ketiga itu Ar-Rahmanir Rahim, ya kan? Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kasih dan sayang. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat, mempunyai asmaul husna, ya. Sifat-sifat yang baik yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah itu maha pengasih, ya, dari kata-kata kasih, pengasih. Terus dari kata-kata sayang, penyayang. Ngerti anak-anak ya? Ya. Jadi kalau ada awalan peng, nah itu kanya menghilang. Jadi pengasih, ya, kasih jadi pengasih, ya. Sayang, ya. Awalan pe, ya. Kalau bahasa Indonesia itu awalan pe, ya. Bukan pekasih, ya, tapi pengasih, ya. Kalau sayang awalan pe, jadi penyayang, ya, bukan pesayang tapi nah itu penyayang. Artinya pe itu apa? Pemilik anak-anak. Pemilik, pengasih, penyayang, ya. Siapa yang memiliki pengasih dan penyayang? Yaitu Allah. Nah itu yang memiliki pengasih dan penyayang. Ya, oke anak-anak, baik. Pengasih atau kasih, ya. Kasih itu artinya apa? Ngerti nggak? Misalkan gini, Viken ngasih sesuatu kepada Yuda. Nah, berarti kasih itu apa? Apa? Bukan, kasih. Misalkan Yumna ngasih pensil kepada Ayu. Nah, kasih itu apa artinya? Yumna ngasih pensil kepada Ayu. Apa? Iya, siapa yang ngomong tadi? Iya, Ayunda. Kasih itu memberi anak-anak. Memberi, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala juga mempunyai asmaul husna yang artinya memberi juga. Ya. Allah Subhanahu wa taala maha memberi. Itu namanya Al-Wahhab. Nah, Al-Wahhab itu artinya Allah maha memberi. Nah, ini asmaul husna hampir sama, anak-anak. Ya. Hampir sama, memberi, mengasih, ya. Kasih berarti dikasih, diberi, ya. Seperti tadi, ya. Ayunda dikasih kue sama Kaila, ya, berarti Ayunda diberi kue sama Kaila. Nah, berarti kasih itu artinya memberi. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu anak-anak maha pengasih, ya. Maha pengasih itu sama halnya dengan Allah maha memberi kita apa saja yang kita perlukan, apa saja yang kita butuhkan, ya, itu dikasih sama Allah, ya. Diberi sama Allah. Allah ngasih sehat, ya kan? Allah ngasih uang atau rezeki, ya toh. Terus Allah ngasih pekerjaan kita, ya, sama orang tua kita, ya kan? Orang tua kan sama Allah dikasih pekerjaan, ya toh, untuk keperluan kehidupan kita, ya kan? Allah ngasih keluarga, Allah ngasih anak, ya, kepada orang tua kalian, ya kan? Terus semuanya Allah ngasih sama kita, akal pikiran kita dikasih, oksigen dikasih gratis oleh Allah. Nah, itu namanya Allah maha pengasih. Semuanya dikasih oleh Allah, diberi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya ngasih, ya. Semuanya, semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, diberi, dikasih oleh Allah. Dibutuhkan apa saja yang diperlukan dan apa saja yang dibutuhkan oleh makhluknya itu dipenuhi sama Allah, dikasih, diberi, ya toh.
Bahkan kita ini yang nggak minta nih, ya. Nggak minta sehat dikasih sehat, nggak minta uang dikasih uang, ya kan? Apa kalian setiap hari minta sehat? Apa kalian setiap hari minta uang sama Allah? Kan enggak. Wong kalian berdoa lo jarang, ya kan? Bahkan nggak pernah berdoa sama sekali sama Allah, ya kan? Habis sholat pelencing, apa pelencing itu? Langsung pulang, langsung selesai habis sholat itu gak dzikir ya, gak subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Nah, itu mestinya yang kita ucapkan kan ketika kita selesai sholat, ya kan? Subhanallah 33 kali, ya kan? Iya, subhanallah 33 kali. Kemudian setelah itu mengucapkan alhamdulillah 33 kali. Kemudian kita mengucapkan Allahu akbar 33 kali. Nah, itu kan. Setelah itu kita berdoa minta sama Allah apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, apa yang kita keluh kesahkan sama Allah. Ya kan? Kita curhat sama Allah, ya Allah, kenapa ujianku sangat berat ya Allah? Jangan bebankan ujian yang berat itu sama aku ya Allah. Nah, seperti itu kamu karena berdoa, minta sama Allah. Ya kan? Allah itu senang kalau kita minta, ya. Tidak apa-apa, minta apa segala macam aja, minta sama Allah. Kalian susah, kalian sedih, punya masalah apa saja, ya. Itu jangan kamu pasang di status. Kalau sedih lagi galau, dipasang di status. Apa dapat solusi? Apa dapat jalan keluar? Tidak ada. Kalau malah kamu dinyek sama temenmu, kapok, syukurin, ngono kan? Dapat solusi kah? Enggak, tambah nolongso kan. Aduh, aku ya ampun dikapok-kapok nong, ya kan. Ada yang gini. Ada yang pura-pura gini, sabar. Ya sabar tok. Udah dapat solusi kan? Iya. Iya kalau dari lubuk hati yang paling dalam, ya. Mulutnya padahal lisannya ngomong sabar ya, itu ujian ya. Padahal di hatinya kapok. Nah, seperti itu. Bukan kita suudun, ya. Tapi jalan kita yang salah. Ketika kita curhat, ketika kita berkeluh kesah, jangan pada orang lain, ya. Jangan apalagi diunggah di sebuah media sosial. Nah, itu salah. Berkeluh kesahlah kepada Allah, mintalah kepada Allah jalan keluar. Kalian sedih, ya Allah, mengapa ujianku kok berat ini ya Allah? Aku kalau Engkau berikan sakit gak sembuh-sembuh ya Allah, kenapa ini? Ya mungkin kita semua banyak dosanya sama Allah kan gitu. Ya, jadi kita evaluasi, kita koreksi diri kita gitu loh ya. Kita berkeluh kesah curhat sama Allah, ya kan? Jangan berkeluh kesah, jangan kita curhat kegalauan kita, kesusahan kita kepada orang lain. Bahkan sahabat kita nih, ya, bukan kita apa-apa, tidak. Kadang sahabat lisannya tok manis ya, manis dikata ya, ternyata hatinya busuk. Kan nggak tahu hatinya manusia kita. Hati manusia itu yang tahu Allah. Manusia tidak tahu. Makanya kalau kita minta sesuatu, kita curhat, kita berkeluh kesah itu sama Allah. Pada waktu selesai sholat, jangan pelencing ya. Mari salam, melewayu mulai. Wis ndang delok TV, wis ndang delok apa, macam-macam. Wis ndang buka HP, main game. Jangan, tulinan. Zikir dulu, itu penting sekali. Zikir dulu, ya Allah. Zikir, mari ngono berdoa kepada Allah. Ya, kalau perlu nangis enggak apa-apa. Nah, langsung kabur itu caranya Viken, ya, langsung kabur. Nah, kalau kita enggak pernah minta sama Allah, itu kita dianggap sombong anak-anak, ya. Padahal kita kan banyak kekurangan, ngerti enggak? Nah, kalau kita banyak minta sama Allah itu Allah seneng sama kita. Dan sebaliknya, kalau kita enggak pernah minta sama Allah, kita nanti
Dikira apa? Sombong, ya nggak perlu sesuatu ya toh. Padahal kita kan juga banyak perlunya. Paham anak-anak ya? Jadi kita minta segala keperluan kita, kesedihan kita, itu minta solusi, minta jalan keluar kepada Allah. Ya, Allah yang ngasih kita apa? Ujian, yang kasih musibah, yang ngasih rezeki ya Allah. Semuanya Allah, ya. Iya, yang dikasih Allah karena apa? Karena kita banyak dosa. Kita dikasih musibah karena apa? Musibah itu bagaikan apa anak-anak? Nasihat. Paham? Nasihat Allah kepada kita secara halus. Loh, kamu dikasih nasihat. Iya, kalau kita ada orang opname di rumah sakit ya. Lagi berbaring kan, diinfus ya kan. Pernah kita lihat kan jenguk teman ada yang sakit. Nah itu kan itu bagian dari ujian kita, ya kan. Nah itu minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Ya kan? Itu yang ngasih Allah. Supaya apa? Supaya kita kembali kepada Allah. Coba kita pikirkan apa sih dosa kita? Paham? Ya. Apa sih dosa kita gitu loh. Ya. Apa kekurangan kita? Nah, itu yang harus kita evaluasi, kita koreksi diri kita, begitu ya. Makanya nggak usah kita galau-galau di status ya, bermedia sosial seperti itu ya. Paham anak-anak ya? Oke, kita kembali kepada materi, yaitu kasih dan sayang. Jadi Allah itu Subhanahu wa taala itu ngasih semua makhluknya, termasuk kita manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan ya toh. Tanaman, tumbuh-tumbuhan dikasih oleh Allah berupa air ya. Air hujan sehingga apa? Tumbuh dan berkembang, sehingga tumbuh buah-buah ya yang bergelantungan ya kan, yang bergantungan. Nah, kalau kita itu hujan itu rahmat, enggak usah ngeluh kita ya kan. Biasa kan kita ngeluh menggerutu. Iya, kadang kan hujan, waduh hujan mana rek ini wah. Nah, jemurane tak kering ya kan. Nah, itu kita marah enggak boleh seperti itu. Mengeluh, menggerutu. Nah, itu. Iya, semuanya kita. Nah betul, itu semuanya Allah yang ngasih untuk alam ini. Nah betul, kasih panas jangan mengeluh, kasih hujan jangan mengeluh. Manusia itu repot anak-anak ya. Kasih udan mengeluh. Ini bahasa Jawa apa? Ngresulo ya toh. Ngresulo sambat ae. Dikai udan sambat, dikai panas sambat. Ya nek panas, waduh panas rek sumuk rek ngono kan. Terus dikai udan ya ngono. Waduh udan maneh ngono kan. Nah, itu tidak boleh mengeluh, tidak boleh sambat ya bahasa Jawane gitu ya. Nah, oleh sebab itu anak-anak ya, oleh sebab itu kita ini dikasih oleh Allah kita terima ya. Apapun itu bentuknya, apapun itu jumlahnya, jenisnya kita terima. Nah itu yang terbaik untuk kita. Nah itu semua makhluk dikasih. Makanya Allah maha pengasih. Ya. Jadi apa yang kita miliki, ya? Iya. Bersyukur betul, bersyukur pinter. Bersyukur, nah itu. Diterima, bersyukur kepada Allah dengan apa adanya dikasih oleh Allah. Nah itu tentang kasih ya. Semua makhluk manusia dikasih, ya toh. Luar bahkan yang tidak beriman sama Allah, yang kufur kepada Allah, ya. Agama-agama lain juga dikasihkan sama Allah, ya kan. Nah, terus yang kedua sayang, kasih dan sayang, ya toh. Sayang itu apa sayang? Siapa yang tahu sayang? Kayak orang tua sayang kepada anaknya, apa sayang itu? Ya
sayang ya. Kalau sekarang itu kayak cinta gitu ya. Sayang. Apa? Bisa empati, bisa simpati, ya. Sayang, cinta. Nah, seperti itu anak-anak. Itu namanya sayang. Ya, semuanya dikasih oleh Allah. Tapi sayang ini anak-anak, tidak semua manusia, tidak semua makhluk disayang sama Allah. Ya, yang disayang sama Allah adalah orang-orang yang beriman. Paham ya? Orang-orang Islam. Buktinya orang-orang Islam saja yang dimasukkan ke dalam surga. Yang tidak Islam tidak bisa masuk surga. Karena surga itu ciptaan Allah. Maka yang tidak beriman, iya, kayak yang tidak beriman sama Allah, ya nggak boleh masuk surga, wong tidak. Ya. Ya, jadi seperti itu anak-anak ya. Sayang, berarti Allah itu cinta sama kita, sayang kepada kita. Kita dikasih sakit sama Allah itu bukan Allah itu benci, tidak. Ujian sebagai kasih sayang Allah sama kita. Kita dinasehati supaya apa? Supaya kita kembali kepada Allah ya. Contohnya kita jadi baik, benar. Nah, kan banyak orang-orang gini kan. Ketika dikasih sakit sama Allah, kemudian ya Allah, saya sembuhkanlah aku akan bertobat kepadamu. Nah, ya kan? Nah, iya, kalau nggak tobat, ya kok dikasih sakit lagi sama Allah. Iya, kalau kita nggak mau tobat, berarti kan tidak menyesali diri kita, paham anak-anak ya? Nah, oleh sebab itu Allah itu sayang sama kita, kita kasih sakit supaya apa? Supaya kita bertobat, gitu, kembali kepada Allah. Nah, itu maksudnya. Berarti Allah itu menasehati kita. Kalau kita sakit, kalau kita dikasih ujian sama Allah, itu berarti Allah sayang sama kita. Supaya apa? Supaya orang Islam itu semua masuk surga, itu aja loh. Kita semua orang Islam kan pengen masuk surga. Nah, ketika kita melakukan perbuatan dosa, itu diingatkan sama Allah. Bencana, ya toh, banjir, entah itu gempa bumi, itu Allah sayang sama kita. Iya, karena apa? Karena semuanya itu kita banyak dosa gitu loh anak-anak ya. Tsunami ya. Kalau kita tetap kita nggak tobat, ya sudah, kita mati aja, dimatikan sama Allah gitu loh. Sudah, nggak mau tobat, ya kan? Nah, itu ya maksudnya kasih dan sayang. Nah, demikian juga kalau Allah mempunyai sifat kasih dan sayang kepada semua makhluknya, kita juga manusia harus punya kasih dan sayang. Kita sama saudara kita sayang, sama semua orang sayang, sama orang tua sayang, begitu loh ya. Jadi tidak Allah saja yang mempunyai kasih sayang, kita mencerminkan ya, sifat kasih sayang dalam kehidupan kita semua. Nah, untuk materi kasih dan sayang ini anak-anak sudah selesai. Semoga bermanfaat dan dapat kalian praktekkan dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga kita semua menjadi lebih baik ya dalam kehidupan ini. Terima kasih semuanya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridwan wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.